Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Penataan ruang mengalami perubahan yang ditandai dengan digantikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 secara spesifik mengatur tentang pemanfaatan daripada ruang, dengan tujuan agar pemanfaatan ruang secara efisien dan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Secara umum, penataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara perbuatan menata pengaturan penyusunan, sedangkan ruang di dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 26 tahun 2007 diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termaksud ruang di dalam bumi, sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 1 angka 2 UU nomor 26 tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana atau instrumen hukum untuk menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, baik untuk kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti yang luas. Dalam UU PR Pasal 1 Butir 5 dikemukakan, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat 4 pokok tujuan utama penataan ruang berdasarkan rumusan Pasal 3 UU nomor 26 tahun 2007, antara lain, mewujudkan wilayah nasional yang aman, mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, mewujudkan wilayah nasional yang produktif, dan mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan. Upaya penataan ruang terdiri dari 3 proses utama, yakni proses perencanaan tata ruang wilayah, proses pemanfaatan ruang, dan proses pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang patut memperhatikan kondisi fisik suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan, dan geostrategik, geopolitik, dan geoekonomi. Dalam penataan ruang dikenal adanya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat penghijauan akan tanaman atau tumbuh-tumbuhan baik secara alamiah maupun budidaya. Menurut Pasal 1 Butir 31 UU PR, ruang terbuka hijau sendiri dijelaskan sebagai area memanjang, jalur, dan atau mengkelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanamkan, di mana kemudian dalam penjelasan pasal 1 Butir 31 UU PR dijelaskan bahwa RTH dapat digambarkan sebagai suatu wilayah atau area yang terbuka dan cukup luas yang memiliki fungsi ganda baik sebagai paru-paru kota, area penyerapan air, area olahraga, area rekreasi kota, bahkan merupakan area bermain anak. Sebuah kota idealnya memiliki luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari total luas kota. Hal ini berdasarkan peningkatan pembangunan dan jumlah populasi manusia di dunia. Maka pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian pada tahun 2002. RTH tersebut bertujuan agar mengedepankan kelestarian lingkungan alam di tengah padatnya kehidupan perkotaan. Klasifikasi RTH dapat dibagi menjadi 8, meliputi kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Tujuan dari penataan RTH kawasan perkotaan yaitu untuk meningkatkan mutu lingkungan, menciptakan kenyamanan, kesegaran, menghindari gangguan kerusakan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Fungsi RTH juga diatur di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 yang menjelaskan RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi. Pentingnya RTH tersebut yang melandasi pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan tentang kebutuhan akan RTH. Hal tersebut terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
yakni luas ideal ruang terbuka hijau kawasan perkotaan minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. Pada prinsipnya, keberadaan RTH dimaksudkan untuk dapat menekan efek negatif. Efek negatif ini ditimbulkan dari lingkungan yang terbangun di perkotaan, seperti adanya peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembapan udara, polusi serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan dari aktivitas yang ada di perkotaan. Ruang terbuka hijau dijelaskan dalam Perda Kabupaten Gresik nomor 10 tahun 2010. Akan tetapi saat ini implementasinya hanya mencapai 15,45%. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk penetapan luas RTH untuk wilayah perkotaan minimal 30% dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan dengan pembagian minimal 20% untuk RTH publik dan minimal 10% untuk RTH privat. Implementasi RTH di Kabupaten Gresik hanya sebatas di daerah perkotaan saja seperti Kebomas, Gresik, dan Manyar, tidak di semua kota. Hanya Kebomas yang paling mendekati dari ketentuan RTH sekitar kurang dari 20% dari masing-masing kawasan perkotaannya. Meski begitu, belum dianggap telah memenuhi standar RTH sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU nomor 26 tahun 2007 dan Perda Kabupaten Gresik nomor 10 tahun 2010. Hingga sampai dengan Januari 2017, luas total dari RTH telah mencapai 723,06 meter persegi dengan rincian sebagai berikut: Taman Kota 161,08 meter persegi, Hutan Kota 357,19 meter persegi, Pemakaman 13,5 meter persegi, Median dan Pulau Jalan 4,2 meter persegi, Sempadan Sungai 11,2 meter persegi, Sepadan Pantai 3,74 meter persegi, Sepadan Telaga 1,05 meter persegi, Sepadan Rel Kereta Api 0,63 meter persegi, Sepadan SUTT 1,15 meter persegi, RTH Kawasan Industri 135,51 meter persegi, RTH Pemukiman 33,81 meter persegi. Luas total RTH per Januari 2017 ini telah mengalami peningkatan 2,75% dibanding dengan luas total RTH pada tahun 2016, yaitu seluas 720,31 meter persegi. Berdasarkan data tersebut, untuk mengetahui apakah proporsi 30% dari luas wilayah Kabupaten Gresik yang diperuntukkan untuk RTH telah terpenuhi dapat ditarik ke dalam bagan sebagai berikut. Dari bagan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total luas RTH per Januari 2017, ternyata untuk RTH publik hanya dapat memenuhi 3% dan RTH privat hanya 1% dari standar proporsi yang telah ditentukan dalam Perda nomor 10 tahun 2010. Dalam pengembangannya, terdapat beberapa kendala, yaitu ketersediaan lahan, anggaran, struktur tanah, cuaca, kurangnya data dari Dinas Pertanahan, sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur, support kepala daerah, dan kebijakan pemerintah daerah. Kurangnya RTH dalam suatu kota memiliki beberapa dampak terhadap kesehatan, antara lain tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal, tidak terserap dan terjerapnya debu semen, tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam, tidak terserapnya karbon monoksida, tidak terserapnya karbon dioksida, tidak teredamnya kebisingan, tidak tertahannya hembusan angin, dan tidak terserap dan terapisnya bau. Oleh karena pentingnya RTH bagi kesehatan, maka perlu adanya RTH yang ramah bagi anak. Ruang terbuka hijau ramah anak merupakan konsep ruang publik berupa taman atau RTH yang berkonsep ramah anak dengan dilengkapi berbagai sarana prasarana pendukung seperti gazebo atau pendopo untuk tempat belajar anak, fasilitas bermain anak-anak, sarana dan lapangan olahraga, perpustakaan atau taman bacaan masyarakat, toilet, pengawasan CCTV, dan lain sebagainya yang aman serta baik untuk anak-anak pada usianya. Indikator suatu RTH yang dapat dikatakan sebagai RTH ramah anak dalam penelitian ini jangkauannya hanya meliputi adanya alat permainan, adanya tempat edukasi, adanya hewan yang aman bagi anak misalnya kelinci, ayam, dan sebagainya, adanya tanaman yang aman dan tidak beracun, adanya suatu RTH harus jauh dari lalu lintas kendaraan bermotor, adanya toilet yang mudah diakses, adanya alat permainan harus dengan bahan dan cat yang memenuhi standar aman bagi anak, adanya keamanan, misalnya ada CCTV dan pos pantau, adanya akses tempat khusus bagi ibu menyusui. RTH ramah anak untuk Kabupaten Gresik sudah banyak dilakukan pembangunan. Contohnya ialah Gresik Kota Baru, alun-alun, skatepark, dan petrokimia. Menurut Bagan, dapat disimpulkan bahwa dari 20% RTH publik yang ada di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
RTH yang telah memenuhi ramah anak hanya sebesar 0,5%, yaitu RTH yang ada di GKB meskipun masih belum dikatakan 100% ramah anak. Terdapat 6 taman yang akan direncanakan ke arah RTH yang ramah anak, yaitu Taman PMI di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik Kota Baru, Alun-Alun, Jalan Haruthohir, dan Prambanan. Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, mulai tahun 2017 telah sepakat untuk memasukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan analisis mengenai dampak lingkungan ke dalam persyaratan perizinan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, mengetahui kondisi lingkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan, merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan pergudangan tersebut, merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positif akibat kegiatan pembangunan gedung tersebut, dan merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Atau singkatnya, adalah melakukan pengawasan terhadap industri yang akan mendirikan usahanya agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan persyaratan perizinan yang telah diperoleh. Dalam persyaratan perizinan yang terbaru, ada kewajiban bagi industri untuk melakukan pelaporan berkala di mana hal tersebut merupakan bentuk pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Industri yang mendirikan usaha harus melaporkan UKL, UPL, dan AMDAL setiap 6 bulan sekali, yang mana dengan adanya pelaporan, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat mengevaluasi apakah suatu industri tersebut telah melakukan kewajibannya. Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasannya, apabila ada industri yang tidak menjalankan kewajibannya, tidak dapat memberikan sanksi, tapi hanya dapat memberikan peringatan kepada pihak swasta yang apabila hingga surat peringatan ketiga tidak diindahkan oleh pihak swasta, maka Dinas Lingkungan Hidup akan melaporkan kepada Dinas Perizinan agar dapat dilakukan pencabutan izin usaha. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik per Januari 2017 menyatakan bahwa luas total dari ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gresik telah mencapai 723,06 meter persegi. RTH di Kabupaten Gresik hanya sebatas di daerah perkotaan saja seperti Kebomas, Gresik, Manyar, dan hanya daerah Kebomas yang paling mendekati dari ketentuan RTH sekitar kurang dari 20% dari masing-masing kawasan perkotaannya. RTH ramah anak di Kabupaten Gresik sudah mulai ada di beberapa di antaranya Bundaran GKB dan Geraha Bundaran Asri, tapi masih belum dapat dikatakan 100% ramah anak karena sulitnya pemenuhan lahan yang ada di Kabupaten Gresik. Terlalu banyak lahan yang dikuasai oleh pihak swasta untuk hal perindustrian menjadikan pemerintah Kabupaten Gresik merasa kesusahan jika ingin membuat ruang terbuka hijau ramah anak yang baru. Terdapat aturan-aturan yang masih membatasi pengembangan RTH Kabupaten yang menghambat pengembangan RTH. Dibutuhkan lebih banyak lagi penambahan RTH di kawasan Kabupaten Gresik, terutama yang ramah anak. Perlu adanya kesadaran dan support dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya RTH bagi masyarakat sekitar, khususnya RTH ramah anak. Sebaiknya peraturan yang mengatur mengenai RTH perlu disempurnakan lagi, dengan adanya pengaturan mengenai RTH ramah anak atau yang berspektif gender. Seharusnya pemerintah dalam memberikan izin kepada pihak industri harus memberikan penekanan bahwa pihak industri setidaknya harus menyediakan 20% lahannya untuk RTH. Perlu adanya evaluasi terhadap industri-industri terhadap pelaksanaan dari izin yang telah diperoleh. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap industri yang tidak menjalankan kewajiban untuk menyediakan lahan. Perlu adanya kerjasama dari Dinas Pertanahan untuk memberikan data mengenai tanah yang dapat dijadikan sebagai RTH.